keadaannya adalah ibuku dan ayahku bercerai. Terus di situ ibuku survive buat cari duit buat sekolahin anak-anaknya karena anaknya juga banyak. Nah di situ ibuku mungkin mengalami gangguan jiwa ya, depresi. Yang di saat itu aku juga bingung aku harus seperti apa karena aku juga nggak mengerti. Nah tapi ibuku terus survive sampai aku lanjutin kuliah jadi dokter. Tapi di tengah jalan karena semakin parah ya, dan aku juga pada saat itu aku dinikahkan sama kakek nenek aku, sama kakek aku dinikahkan, sama nenek aku dinikahkan sama suami aku, bukan sama mamaku. Terus pada saat itu mamaku semakin parah, sampai akhirnya suami aku berhenti buat kuliah. Suami aku cari duit buat bayarin aku kuliah. Jadi banyak yang berseliweran katanya anak orang kaya, anak orang kaya. Ya ini sebenarnya orang kaya tapi katanya berjuang dari nol. Nah banyak orang yang nggak tahu bahwa ya ini alasannya gitu. Jadi kalau kamu pernah ngomong bahwa kamu anak orang kaya, sebenarnya kamu bukan anak orang kaya gitu maksudnya? Emang iya. Oh, jadi kamu cuman membranding dirimu sebagai anak orang kaya begitu? Oh bukan. Emang kakakku ini sempat kuliah kedokteran, dibiayain sama mama juga, yang menjadi mama aku juga setelah mama aku meninggal. Waktu itu kita tinggal barengan sama-sama, karena emang mama aku meninggal, aku nggak ada orang lagi juga untuk aku menginap sama siapapun, jadi cuma sama kakek dan nenek aku. Di situ ada teteh aku, yang saat itu juga pas banget, mama papanya baru aja bercerai, dan mamanya bangkrut. Jadi kayak mungkin semua masalah masuk. Jadi mama agak depresi, mamanya dokter Reza agak depresi. Jadi sampai sekarang pun itu udah berlangsung dari aku SMP dan Teca masih kuliah. Aku nyaksiin sendiri gimana teteh berjuang buat jadi dokter. Masalah biaya segala macam karena mama tiba-tiba bangkrut, dari yang benar-benar naik, benar-benar naik semua dia punya sampai benar-benar habis semuanya karena emang bangkrut banget saat itu. Berarti tadi dia berduit ya? Banget. Sampai pernah aku waktu itu masih ulang tahun ke 11 tahun dari mama aku meninggal. Ulang tahun aku 11 tahun, mama dokter Reza selalu ngasih hadiah itu berupa seberapa besar aku waktu itu. Jadi misalnya aku ulang tahun 11, dia ngasih 11 juta. Ulang tahun aku 12, dia ngasih 12 juta. Sampai aku umur 16 tahun dia masih ngasih itu. Padahal dia waktu itu udah agak gila bang. Udah parah. Udah telanjang keluar. Separah itu. Aku pun masih nggak ngerti karena aku masih kecil kan saat itu. Masih nggak ngerti kenapa mama bisa kayak gitu. Terus nggak dikasih tahu juga sama teteh kenapa. Karena kan aku tuh meskipun adiknya dokter Reza, kita dari kecil bareng-bareng, aku selalu segan sama apa yang teteh aku derita saat itu. Aku nggak bisa buat tanya, aku nggak berani buat mau tahu kayak gimana karena menurut aku itu bukan kapasitas aku untuk bisa tahu. Aku mendingan terima aja daripada aku tanya teteh aku kenapa. Sampai sekarang pun teteh aku lagi ada masalah, ada apapun aku nggak pernah bisa tanya siapapun, aku nggak pernah tanyain siapapun teteh aku kenapa. Aku kan takut. Teteh tuh orangnya nggak bisa sama kekerasan bang, sangat nggak bisa. Belum lagi dari kecil kita bareng-bareng berdua tanpa orang tua, kita berduaan karena adik-adik aku juga udah sama papa aku dan aku sendirian pas mama aku meninggal. Jadi ya udah, kita udah berdikari bareng-bareng dari kecil sampai kita ke Jakarta karena mama aku meninggal, aku pindah sama papa.